Bismillah. Soal berikutnya, soal ini silakan dibaca, bisa di pause dulu untuk membaca soalnya. Jadi sebuah gas ideal melalui sebuah siklus semacam ini, kemudian ini isotermal, ini adiabatik ya, ini isotermal, adiabatik, dan kemudian diketahui temperaturnya masing-masing T1, T2, T3 dan serta pada proses ekspansi, jadi yang di T1 dan di T2 peningkatan volumenya memiliki porsi yang sama ya. Kita mulai dari memberikan label dari setiap keadaannya. Ini kita sebut sebagai V1, V1 dan T1 tentunya. Kemudian di sini P2, V2 dan T1. Kalau di sini adalah P3, V3, T2, di sini P4, V4, T2, di sini P5, V5, V5, T3, di sini P6, V6, T3. Ya, gitu ya. Setelah kita berikan label, kemudian kita mengetahui bahwa kita ketahui datanya bahwasanya V2 itu sama dengan ada tetapan kalikan V1, kita sebut tetapannya F ya, fraction kalikan dengan V1. Begitu pula dari V3 menuju V4 kenaikannya, volume kenaikannya sama. Jadi V4 itu sama dengan F kalikan V3 ya. Lalu kemudian pertanyaannya adalah efisiensi. Tentukan efisiensi dari siklus semacam ini. Karena ini adalah mesin panas, maka efisiensi dari sistem tentunya adalah seperti biasa 1 min Q yang keluar, Q out per Q in ya. Kita akan cari Q yang keluar berapa dan Q yang masuk berapa. Karena ini adalah proses isotermal dan adiabatik, maka proses pertambahan Q kalor itu hanya bisa pada proses isotermal saja. Jadi ada 3 tempat dia bisa keluar dan masuk. Kalau di sini dia ini masuk, kalau yang ini keluar. Untuk Q yang masuk berarti ada 2, Q inputnya ada 2. Kita sebut dari T1 itu disebut sebagai Q1, dan dari T2 di sini ada Q2. Nah, ini kalor yang masuk pada proses isotermal. Berapa besarnya kalor yang masuk pada proses isotermal? Ya. Jadi Q pada proses isotermal kita ingat dari DU adalah dQ plus dW, dan karena isotermal berarti ininya DU nya 0, maka dW sama dengan dQ sama dengan minus dW. Nah, itu bisa nanti dihitung, ketemunya adalah nRT suhunya ln dari V akhir dibagi V awal ya, gitu ya. Maka kalau kita tuliskan di persamaan kita, jadi Q in-nya adalah N jumlah molnya, R kalikan T1 di suhu T1 kalikan ln V2 per V1. Tapi ngomong sendiri. Lalu ditambah N R T2 ln V4 ya, V4 per V3. Kalau melihat dari fraksinya, maka nampak bahwasanya ini adalah nRT1 ln F ditambah nRT2 ln F, sehingga didapatkan nR ln F kalikan dengan T1 plus T3. Nih, berikutnya kita menghitung Q out, Q keluarnya. Q keluarnya berasal dari proses isotermal yang ketiga ya, ketiga ini dari V5 menuju V6.
karena isotermal sama seperti di atas, jadi N R T3 ln V6 per V1 ya. Nah, kemudian kita akan mencari tahu berapa V6 per V1 ini. Mari kita kumpulkan datanya, karena ada proses lain yang bisa kita manfaatkan, yaitu kita manfaatkan proses adiabatik ya, adiabatiknya. Kita tahu pada proses adiabatik itu PV pangkat gamma konstan atau TV gamma min 1 konstan. Nah, kita bisa manfaatkan ini. Kita gunakan misalnya coba dari proses adiabatik yang dari titik P2 T1 ini ke P3 dan kemudian dari sini ke situ dan sana ke sana kita kumpulkan semua. Lalu kemudian kita manfaatkan untuk mencari V6 per V1. Saya akan dapatkan dari proses yang pertama, yaitu T, yang proses yang paling terakhir, paling terakhir itu T3 V6 gamma min 1 untuk kembali ke proses 1, yaitu T1 V1 gamma min 1. Lalu lalu kita bisa ubah ini jadi kita dapatkan, jadi V6 adalah T1 gitu ya per T3 gamma min 1, 1 per gamma min 1 kalikan V1. Lalu kita bisa dapatkan dari proses 4 ke proses 5, P4 V4 ke P5 V5. Jadi kita dapatkan suhunya pada waktu itu adalah yang 5 itu T3 V5 gamma min 1, lalu suhu sebelumnya T2 V3 TF4 gamma min 1. Itu kita dapatkan V5 adalah T2 per T3 1 min gamma min 1 V4 ya. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa dapatkan untuk proses 2 ke 3 T1 V2 di volume 2 gamma min 1 ke proses adiabatik yang ke titik berikutnya, berarti T2 V3 gamma min 1, dan didapatkan V2 adalah T2 per T1 1 min gamma min 1 V3. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita kerjakan berapa V6 per V5 yang kita cari tadi ya, V6 per V5. Maka V6 per V5 menurut yang di atas tadi ini T1 per T3 kemudian kita bagikan saja langsung V6 bagi V5 ya. Jadi ini bagi ini, maka nampak T3 nya sama-sama di bawah, sehingga tinggal T1 per T2 pangkatnya sama, tinggal V1 per V4. Jadi kita dapatkan T1 per T2 sisanya 1 per gamma min 1 V1 per V4. Lalu kemudian bagaimana V1 per V4? Nah, kita bisa manfaatkan faktor tadi, skala yang sama tadi ya, yaitu dari V1 ke V2 sama dengan dari V3 ke V4. V1 ke V2 itu V2 sama dengan F kali V1. Kita dapatkan T1 per T2, yang atas isinya adalah 1 per F kalikan V2. Kemudian yang V4 itu adalah F kali V3 ya, V3. Berarti kita tinggal menghitung V2 per V3. Nah, itu ada kita dapatkan dari sini. V2 per V3 adalah tinggal pindahkan ke sana. Jadi kita punya V2 per V3 itu
T2 per T1 kalikan 1 per gamma min 1. Jadi kita ini hasil dari ini adalah ternyata jadi sederhana, yaitu 1 per F kuadrat ya, 1 per F kuadrat. Baik, ini hasilnya. Kita masukkan ke atas tadi ya, ke yang atas tadi, ke sini saya kecilkan sedikit ya. Di Q outnya adalah itu ln V6 per V1 tadi sudah kita dapatkan, V6 per V1 NR T3 V6 per V1 adalah ln 1 per F kuadrat, atau mohon maaf, ini ada tanda minus di sini ya, karena dia keluar, Q out itu keluar, jadi ini harusnya tandanya minus ya, tandanya minus. Oke. Kemudian karena ini ln F 1 per F2, ini berarti kan F pangkat min 2. Kita keluarkan min 2 nya keluar, sehingga menjadi 2 nRT3 ln F. Nah ini Q out nya ini plus tanda positif. Kalau kita masukkan lagi ke persamaan kita yang paling awal ini ya, 1 min Q out min Q in gini ya, maka kita bisa selesaikan. Isinya 2 nRT3 ln F, itu yang Q out, dibagi Q in 1 min 2 nRT3 yang Q out tadi ln F. Q in nya isinya adalah ini nR ln F T1 plus T3, nR ln F nR ln F T1 plus T2 ya. Sehingga kemudian kita bisa hapus suku ini, seret, ini juga hapus sehingga kita dapatkan jadi etanya adalah 1 plus 2 T minus ya, 1 minus 2 T3 per T1 plus T2. Ini hasil pembahasannya. Silakan nanti bisa diputar ulang untuk melihat prosesnya.